Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Tardina dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyakit menular seksual atau PMS. Pengertian PMS. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Bagian tubuh yang diserang adalah alat kelamin, alat reproduksi, saluran urin, dan anus. Penyakit ini timbul karena melakukan seks bebas. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Faktor risiko penyakit menular seksual. Berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim, seperti berbagi alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah. Diagnosis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat didiagnosis dengan melakukan tes laboratorium seperti tes darah untuk mengetahui terdapat virus HIV atau tidak. Mengambil contoh urin karena sebagian PMS dapat diketahui dari urin, atau mengambil contoh cairan dari luka genital terbuka untuk mendiagnosis jenis infeksi. Komplikasi penyakit menular seksual. Karena pada tahap awal terkena penyakit menular seksual tidak mengalami gejala, dapat menyebabkan komplikasi termasuk nyeri panggul, komplikasi kehamilan, peradangan mata, radang sendi, penyakit radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, kanker serviks, dan kanker dubur. Pengobatan penyakit menular seksual. Biasanya, dokter akan menyarankan dua jenis pengobatan saat telah terdiagnosis penyakit menular seksual. Di antaranya adalah pengobatan menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Antibiotik berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit termasuk gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Sementara itu, mengonsumsi obat antivirus setiap hari mampu mengurangi risiko infeksi. Pencegahan penyakit menular seksual. Mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan vagina, selalu gunakan alat pengaman, dan vaksinasi. Macam-macam penyakit menular yang disebabkan karena seks bebas. Yang pertama adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Penyakit ini menyerang kekebalan tubuh seseorang akibat terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Tubuh yang terserang AIDS akan rentan terhadap infeksi penyakit sehingga bisa mengakibatkan kematian. Cara penularan AIDS virus HIV dapat tersebar melalui pertukaran cairan tubuh, salah satunya adalah melalui hubungan seksual dengan orang yang mengidap AIDS atau HIV. Gejala-gejalanya yaitu seseorang yang terinfeksi virus HIV mengalami gejala-gejala antara lain influenza yang berkepanjangan seperti demam, pusing, hidung tersumbat, dan batuk, mengalami penurunan berat badan, mengalami pembesaran kelenjar getah bening, mengalami gangguan penglihatan, serta gangguan saraf dan otak. Apabila jumlah sel T turun sampai di bawah 200 sel per mikroliter darah, maka akan terjadi gejala-gejala infeksi oportunistik dan kanker, infeksi paru-paru, herpes, kanker pembuluh darah, kanker leher rahim. Pencegahan dengan cara hidup sehat dan melakukan seks aman dengan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, sifilis. Sifilis atau raja singa adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk melalui kulit yang luka, kemudian berkembang biak dan menyebar melalui pembuluh getah bening dan pembuluh darah. Gejala-gejalanya yaitu setelah 6-8 minggu, penderita mengalami demam, badan lemah, sendi terasa lemah, sakit kepala, anoreksia, berat badan menurun. Pada tahap berikutnya timbul peradangan pada organ dalam, bahkan timbul borok dan bisul. Yang ketiga, gonore. Penyakit ini disebut juga kencing nanah. Penyebab penyakit ini adalah kuman Neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasi bervariasi antara 2-10 hari. Penularan melalui hubungan seksual. Gejala keluarnya cairan kental atau nanah dari saluran kelamin pria dan wanita. Pada pria,
rasa panas dan gatal pada ujung saluran kencing, nyeri pada saat kencing dan ereksi, nyeri pada perut bagian bawah, kelenjar getah bening membengkak pada lipatan paha. Pada wanita, bibir vagina membengkak, nyeri saat kencing, nyeri pada perut bagian bawah, menstruasi yang tidak teratur. Pengobatan dengan memberikan antibiotika seperti ceftriaxone, cefixime, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Yang keempat, chlamydia. Chlamydia atau chlamydiasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang baik pria maupun wanita melalui kontak seksual. Bakteri Chlamydia trachomatis dapat menginfeksi serviks, leher rahim, anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Gejala chlamydia pada wanita. Cukup sulit bagi wanita untuk mengetahui apakah ia menderita chlamydia atau tidak. Ini karena penyakit chlamydia pada wanita kebanyakan tidak menimbulkan gejala apapun. Namun jika gejala-gejala hadir, biasanya akan berupa sakit perut bawah, keputihan yang jauh lebih banyak dari biasanya dengan warna yang cenderung kuning serta berbau busuk. Perdarahan yang terjadi di antara siklus haid, demam ringan, sakit saat seks, perdarahan setelah berhubungan seks, rasa terbakar saat buang air kecil lebih sering, pembekakan di vagina atau sekitar anus, iritasi di rektum. Gejala chlamydia pada pria. Seorang pria bisa juga mengalami kesulitan dalam mengenal gejala-gejala penyakit ini. Ketika gejala muncul, berikut adalah tanda-tanda yang bisa dilihat dari tubuh pria. Rasa sakit dan terbakar saat buang air kecil. Penis mengeluarkan cairan berupa nanah, cairan yang encer atau putih dan kental seperti susu. Testis bengkak dan nyeri saat ditekan. Iritasi pada rektum. Berikut beberapa jenis obat untuk menangani penyakit chlamydia. Yang pertama adalah doxycycline. Hal ini dilakukan untuk mencegah Anda terkena infeksi kembali dan bakteri resisten terhadap antibiotik. Selain doxycycline, dokter biasanya memiliki beberapa alternatif antibiotik terutama untuk wanita hamil. Ini karena doxycycline atau tetracycline biasa menyebabkan masalah perkembangan tulang dan gigi bayi. Azithromycin termasuk salah satu obat yang terbukti aman dan efektif untuk wanita hamil. Dalam beberapa kasus, doxycycline dapat menimbulkan efek samping berupa ruam kulit saat terpapar sinar matahari. Yang kedua, antibiotik lain. Berikut ini beberapa antibiotik alternatif yang juga direkomendasikan oleh Center Disease for Control and Prevention untuk mengobati chlamydia, yaitu erythromycin, levofloxacin, ofloxacin. Sebagian orang biasanya akan mengalami berbagai efek samping ringan setelah minum antibiotik, seperti diare, sakit perut, masalah pencernaan, mual. Dalam kebanyakan kasus, infeksi biasanya akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Yang kelima, kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain, karena kondisi ini termasuk infeksi menular seksual. Kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus HPV. Penyebaran kutil kelamin terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui vagina maupun secara oral atau anal. Di samping itu, virus juga bisa menular ketika tangan penderita kutil kelamin menyentuh kelamin sendiri, lalu menyentuh kelamin pasangannya. Penyebaran kutil kelamin juga dapat terjadi akibat berbagi penggunaan alat bantu seks atau sex toys. Pada kasus yang jarang terjadi, kutil kelamin dapat menular ke bayi dari ibu yang terinfeksi virus. Perlu diketahui, kutil kelamin tidak menular melalui ciuman atau media tertentu seperti alat makan, handuk, dan toilet duduk.